Timnas Indonesia itu harus benar-benar tahan mental, lebih seringnya kena PHP. Informasi selanjutnya. Ya, prediksi starting Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yuk, bisa yuk buat kejutan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama. Ada yang pernah bilang, jika kita mencintai sesuatu, haruslah mampu mencintai setiap visi yang ada pada dirinya. Entah itu sisi bahagia yang di awalnya, ataupun sisi merana yang turut menyertainya. Tanpa terkecuali, katanya begitu kalau mencintai. Seperti halnya mencintai Timnas Indonesia yang sampai sejauh ini lebih sering memberikan ujian mental daripada kebahagiaan dan kebanggaan yang ditebarkannya. Selama 3 dekade belakangan ini, para pecinta Timnas Indonesia dipastikan lebih sering menelan pil pahit saat mendukung pasukan kebanggaannya untuk berlaga. Tidak hanya di pentas level benua, apalagi level dunia. Ketika mendukung pasukan merah putih di level regional Asia Tenggara saja, kita memang lebih sering mendapatkan kedukaan daripada kebahagiaan. Jadi bagaimana tidak, semenjak menjadi pecinta Timnas Indonesia ketika masih berada di bangku sekolah dasar, satu-satunya momen yang paling membahagiakan bagi saya dan para pecinta Timnas tentunya adalah ketika juara SEA Games tahun 2023 lalu. Selebihnya ya memang taburan PHP lebih sering didapatkan kala mengikuti skuad Garuda berlaga di turnamen. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia seringkali membuang-buang peluang ketika turun di turnamen. Ketika memasuki laga-laga penentuan yang membuahkan hasil imbang, mereka tidak jarang malah menuai kekalahan. Pun demikian, ketika laga penentuan itu membutuhkan kemenangan, pasukan Garuda justru mengakhiri laga dengan hasil yang imbang. Sehingga seringkali angan-angan manis yang sempat menerpa benak para pendukung setianya akhirnya terbanting sekeras-kerasnya karena timnas kesayangan mereka kembali gagal bersinar. Momen-momen kegagalan yang kerap mewarnai perjalanan Timnas Indonesia ini tentu saja seolah menjadi sebuah makanan pokok bagi kita ya. Tapi momen yang paling membanting mental adalah ketika Timnas Indonesia menjejaki laga final Piala AFF edisi 2004 dan 2010. Dari laman ASEAN Football merilis di 2 edisi tersebut Indonesia sejatinya menjadi unggulan daripada Singapura dan Malaysia yang bakal mereka hadapi di final gelaran. Tapi sayangnya di 2 laga final Indonesia justru tampil anti klimaks. Di edisi 2004 Indonesia juga kalah agregat 2-5 dari Singapura yang tampaknya biasa-biasa saja waktu itu. Sementara di edisi tahun 2010 Indonesia malah kalah dengan skor total 2-4 dari Malaysia yang parahnya sempat mereka bantai dengan skor 5-1 di fase penyisihan grup. Bantingan-bantingan mental bagi pecinta timnas ini pun belum sepenuhnya berakhir. Yang terbaru, ketika rasa optimis para pendukung timnas meninggi jelang gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuad yang jauh berkualitas, justru kembali terhantam dengan hasil yang berada jauh di luar bayang-bayang. Menjadi pecinta timnas Indonesia memang harus benar-benar tahan mental. Camkan itu ya. Ya, prediksi starting Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yuk, bisa yuk buat kejutan. Ya, Timnas Indonesia telah mendaftarkan 50 pemain sebagai entry by name untuk Piala Asia 2023 Qatar yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Namun tim berjulukan skuad Garuda ini hanya bisa menyertakan maksimal 23 pemain sesuai dengan regulasi Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kemungkinan akan membawa 30 pemain untuk pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Training camp Timnas Indonesia di Turki menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023, termasuk beruji coba 2 kali dengan Timnas Libya dan Timnas Iran. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masuk grup D. Skuad Garuda akan menghadapi Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Lantas, bagaimana prediksi starting 11 Timnas Indonesia di Piala Asia nanti?
Berikut saya akan mengulasnya sesuai dengan kebiasaan Sinteyong yang sudah mematenkan pakem 3-4-2-1. Sementara itu trio back dapat diisi dengan Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Terakhir tinggal menunggu pengesahan peralihan federasi di FIFA sebagai syarat untuk membela timnas Indonesia. Justin Hubner sendiri bakal menyingkirkan Elkan Baggett. Keduanya bertipikal mirip, sama-sama berposisi back tengah kiri karena berkaki kidal. Keduanya juga jangkung sebagai palang pintu. Namun Hubner punya keunggulan karena lebih sering bermain di level klub ketimbang Baggett. Ya, Sinteyong masih belum bisa memanfaatkan Jay Itzes ataupun Nathan Choaon untuk Piala Asia nanti, sebab bek kelahiran Belanda itu belum mengambil sumpah kewarganegaraan RI. Lalu bagaimana dengan lini tengah? Nah, timnas Indonesia punya banyak pemain yang layak bermain sebagai starter sehingga sejumlah pemain bisa saja dimainkan bukan di posisi aslinya. Misalnya Sandy Walsh, bek naturalisasi berusia 28 tahun itu dapat digeser sebagai gelandang tengah daripada menyaingi Asnawi Mangku Alam sebagai wingback kanan. Sandy pernah bertanding dalam pos itu ketika membantu timnas Indonesia menang 6 gol tanpa balas atas Brunei Darussalam. Dan jika sudah pulih dalam kondisi prima, maka Ivar Jenner pantas dicoba untuk menjadi jenderal lapangan tengah timnas Indonesia, alih-alih Mark Locke yang belakangan performanya kurang menggigit. Sementara posisi wingback kiri timnas Indonesia akan diperebutkan oleh Sheini Patinama dan Pratama Arhan. Namun nama pertama kemungkinan unggul karena punya lebih banyak pengalaman dan jam terbang di level klub. Dua gelandang serang timnas Indonesia berpeluang menjadi milik Sadil Ramdhani dan Marcelino Ferdinand. Namun nama terakhir harus berlomba dengan waktu untuk memulihkan kondisinya pasca cedera. Lalu bagaimana dengan lini depan? Ya, pilihan Sinteyong untuk striker tunggal timnas Indonesia kemungkinan akan jatuh kepada Rafael Struijk, penyerang muda dengan teknik yang cukup lengkap namun perlu dimatangkan. Struijk adalah tipikal pemain yang mobile, dia rajin menjemput bola dan membuka ruang. Pesepak bola berusia 20 tahun ini juga bisa bermain di tengah dan sebagai sayap. Struijk sendiri bakal mendapatkan saingan dari Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Tapi peluangnya untuk ditunjuk sebagai striker utama terbilang lebih besar mengingat dia selalu menjadi pilihan utama dalam beberapa penampilan belakangan ini.